Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Mia Shaneta dapat kembali menjumpai Anda semua dalam acara kita Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir menemani saya di studio seorang Romo, yaitu Romo Filipus Adi Sulistyo OFM atau akrab dipanggil Romo Philip. Selamat datang Romo Philip. Terima kasih Bu Siana. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita minta pada Romo Philip untuk membuka dengan doa. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih dan kemurahan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat, kasih, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada hari ini kami merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Biarlah Bapa, teladan hidupnya menjadi teladan bagi kami dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Biarlah berkat pertolongan dan doa Santo Yohanes Pembaptis, kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak yang berani berbakti, berani mewartakan, berani menjadi saksi-saksi keselamatan di tengah dunia saat ini. Biarlah Roh-Mu tercurah atas diri kami, memberi keberanian kepada kami, memberi kekuatan dan mendorong kami untuk setia pada pilihan hidup kami, yakni mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu. Semuanya ini kami mohon dan kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan bacaan dari kitab Yesaya bab 49 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak aku ada di perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan.
Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang kau buat. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 22 sampai 26. Pada suatu hari Sabat, di rumah ibadat di Antiokhia, Paulus berkata, "Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umatnya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya, nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria,
dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun, sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita dengarkan bersama bacaan Injil tadi, mari sekarang kita dengarkan permenungan yang akan diberikan oleh Romo Philip. Ya Romo, pada kesempatan kali ini, inspirasi apa sajakah yang ingin Romo sampaikan? Ya Ibu Siana, pada kesempatan hari ini ada 4 poin yang hendak saya sampaikan dalam permenungan kita. Yang pertama, saya ingin mengajak bagaimana kita membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Yang kedua, saya hendak mengajak kita bagaimana kita berefleksi menjadi pribadi yang setia di jalan Tuhan. Lalu inspirasi yang keempat, yakni seperti Yohanes sendiri, kita diajak untuk berani bersaksi, berani menjadi saksi Kristus itu sendiri. Sedangkan poin yang terakhir, saya ingin kembali mengajak kita untuk melihat inti panggilan hidup Kristiani kita, yakni menjadi pewarta sukacita, pewarta kabar gembira bagi sesama. Itu 4 poin yang akan kita renungkan pada kesempatan hari ini. Ya, ini rasanya menarik semua nih Romo. Boleh mungkin kita mulai dari poin pertama ya Romo, membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Tapi sebetulnya saya tertarik untuk bertanya dulu Romo. Tadi Romo menyebutkan bahwa hari ini adalah hari untuk menghormati Santo Yohanes Pembaptis. Lalu Romo kaitkan ke keluarga. Kira-kira tentu ada alasan atau keterkaitan yang kuat. Bisa dijelaskan? Ya. Baik, mungkin saya akan sedikit beri pengantar tentang hari ini, di mana kita Gereja Katolik merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Yang menarik adalah, dari sekian banyak orang kudus dalam Gereja Katolik, hanya Bunda Maria dan Santo Yohanes ini yang kelahirannya dirayakan oleh gereja sebagai sebuah hari raya. Sedangkan yang lain, santo-santa yang lain tidak ada. Ini kenapa? Karena memang Santo Yohanes adalah sosok atau pribadi yang begitu penting dalam kitab suci. Nah, tadi kembali ke pertanyaan Ibu Siana, bagaimana kita mengkaitkan antara bacaan yang hari ini kita dengar dengan membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Kalau kita melihat atau membaca dari kisah Yohanes dan keluarganya, kita melihat bagaimana Zakaria adalah seorang imam. Imam yang bertugas di bait Allah pada waktu itu. Ibunya seorang yang saleh, sehingga menjadi santa juga dalam Gereja Katolik. Artinya apa? Bahwa dua pribadi ini adalah pribadi yang membangun keluarga yang didasari atas rasa takut dan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan. Ini ditunjukkan di mana? Bagaimana Elizabeth dengan tekun, setia, sabar menantikan hari ini. Yakni hari apa? Hari di mana putra yang dijanjikan itu pada waktu itu dijanjikan pada saat Zakaria bertugas di bait Allah, bahwa hari ini ternyata tiba juga di mana Yohanes dilahirkan dan hendak disunatkan. Nah, di sini saya melihat bagaimana Elizabeth dan Zakaria adalah pribadi yang sungguh-sungguh matang, pribadi yang sungguh-sungguh menyerahkan, mempercayakan seluruh hidupnya kepada penyertaan dan penyelenggaraan Tuhan. Disitulah inspirasi itu jadi bagaimana kita diajak untuk belajar dari keluarga ini.
ya keluarga-keluarga sekarang ini kalau kita lihat ya diajak oleh gereja, mari kita meneladani keluarga ini. Mencontoh bagaimana mereka sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh menyerahkan apa yang akan terjadi dalam keluarga mereka kepada Tuhan. Itulah inspirasi yang sekiranya mungkin dapat kita petik dari kisah kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini. Kalau dikaitkan ke situasi sekarang nih Romo tentu kan berjumpa dengan sekian banyak umat. Nah, apa sih yang sebetulnya banyak Romo perhatikan gitu? Adakah keluarga-keluarga yang kelihatannya rajin menggereja, tapi sebetulnya kurang memenuhi syarat ini, membangun keluarga, tapi ada rasa yang mungkin tidak terlalu berserah pada Tuhan? Ya, Ibu Siana. Kalau kita melihat situasi kita saat ini, masa-masa di mana banyak sekali situasi sulit, terutama bangsa kita mungkin mengalami situasi-situasi sulit. Banyak keluarga-keluarga yang saya sendiri merasakan memang keluarga itu hidup bersama ya. Hidup dalam satu rumah, hidup dalam satu tempat. Mereka bersama tetapi tidak dalam kebersamaan. Artinya apa? Bahwa mereka mungkin kelihatannya bahwa mereka tinggal dalam satu rumah, tetapi mereka sendiri tidak merasakan kebersamaan. Karena apa? Karena masing-masing dari pribadi-pribadi ini sibuk akan dirinya sendiri. Mungkin si anak sibuk dengan main HP atau gadget. Mungkin istri sibuk dengan pekerjaan, suami juga mungkin sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga mereka bertemu pun dalam waktu yang cukup singkat. Menurut saya itu adalah situasi di mana mereka hidup bersama tetapi tidak dalam kebersamaan. Karena memang mereka ya akhirnya jalan masing-masing, sendiri-sendiri. Sulit mereka bertemu, berbicara, berbagi kisah. Akhirnya apa? Saya terinspirasi dari Mazmur sendiri. Dalam Mazmur 112 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Artinya apa? Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Maka kalau pribadi-pribadi ini adalah suatu yang membentuk keluarga ini adalah pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, maka saya yakin dan percaya bahwa mereka tidak akan menyibukkan diri mereka sendiri, tetapi mereka akan berbagi. Anak akan memberikan perhatian kepada orang tua akan memberikan perhatian kepada anak, suami akan memberikan perhatian sungguh-sungguh kepada istri, begitu juga sebaliknya. Di situ yang terpenting dari semuanya itu adalah apa? Bagaimana setiap pribadi-pribadi yang membangun keluarga itu adalah pribadi-pribadi yang dibangun atas dasar rasa takut akan Tuhan. Ini mungkin tidak disadari oleh banyak keluarga ya Romo ya. Saya sendiri melihat demikian. Ya, jadi mereka tadi seperti yang Romo katakan, hidup bersama tapi tidak merasakan kebersamaan itu ya Romo ya. Dan ini yang sebetulnya ingin Romo angkat pada kesempatan kali ini. Inilah yang ingin saya angkat atau ingin saya tegaskan. Saya mengajak bagaimana kita membangun keluarga seperti yang saya katakan di depan tadi. Mari membangun keluarga dengan meneladani keluarga Elizabeth dan Zakaria ini. Keluarga yang dibangun, jadi masing-masing pribadi itu adalah pribadi-pribadi yang sungguh takut akan Tuhan, membentuk satu keluarga. Akhirnya apa? Pribadi yang dilahirkan, Yohanes sendiri, adalah pribadi yang unggul, pribadi yang luar biasa, pribadi yang memang sungguh berkenan kepada Tuhan. Ya, ini karena dibangun dari pribadi-pribadi yang memang takut akan Tuhan. Kalau boleh saya lanjutkan apa yang dikatakan Mazmur 112. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Artinya apa? Dalam sebuah keluarga, pertama-tama mari kita cari Tuhan dulu. Memberi ruang kepada Tuhan di dalam keluarga itu. Akhirnya apa? Kalau Tuhan tinggal di dalam keluarga itu diberkati oleh Tuhan, maka apapun Tuhan akan berikan.
Pertolongan apapun akan Tuhan sediakan. Iya. Karena apa? Karena keluarga itu arahnya apa? Mencari Tuhan, mencari atau menyerahkan sepenuhnya kehidupan itu kepada Tuhan. Maka kalau kita mendengar dari kisah tadi, kisah kelahiran Yohanes juga, kita melihat bagaimana memang dalam kelahirannya Santo Yohanes kan terjadi keributan ya. Ada yang memberi nama Zakaria, Iya. tapi Elizabeth tidak mau. Iya. Akhirnya Yohanes menjadi pilihan nama yang tepat untuk Yohanes itu dari ibunya. Dan ini disetujui oleh ayahnya, yakni Zakaria. Zakaria. Artinya apa? Bahwa suami dan istri ini sehati, sepikir, seia, dan sekata. Ini juga salah satu landasan penting dalam Ya. membentuk keluarga yang takut pada Tuhan. Ya, Begitu, Romo. akhirnya bahwa keluarga ini meminta petunjuk kepada Tuhan, mohon penyelenggaraan Tuhan dalam menentukan. Ini hal yang sederhana loh ya. Hanya hal soal nama itu kan menurut saya sepele. Tetapi kenapa mereka sepertinya kok ada sedikit perbedaan pendapat antara keluarga besar mungkin ya orang-orang yang datang. Akhirnya apa ya, mereka menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, penyerahan Tuhan, bahwa barangkali mungkin ada sesuatu yang disampaikan kepada Zakaria atau kepada Elizabeth bahwa nama anak ini adalah Yohanes. Iya. Akhirnya apa? Mereka ya kembali lagi kepada Tuhan, Iya. bahwa Tuhanlah yang menjadi tumpuan harapan dan penyerahan hidup mereka. Iya. Apakah boleh dikatakan dari peristiwa ini ada dua hal paling tidak yang terlihat. Iya. Pertama adalah pentingnya untuk sehati antara suami istri, begitu Iya. Romo? Dengan begitu semuanya dan berserah pada Tuhan itu akan bisa menghadapi apapun yang ada, begitu. Iya. Situasi di dalam keluarga besar. Ya, memang seperti banyak dikatakan bahwa Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru. Itu kan ya, seringkali dikatakan demikian. Artinya apa? Bahwa Tuhan, untuk orang yang takut akan Tuhan itu bukan berarti bahwa dia akan diselesaikan setiap persoalannya, akan dijauhkan setiap masalahnya. Saya pikir tidak demikian ya cara berpikirnya. Bahwa ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita, menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang takut akan Tuhan, artinya apa? Keluarga kita adalah keluarga yang kokoh, keluarga yang tangguh. Karena apa? Karena dibangun atas dasar Tuhan itu sendiri. Sehingga kalau keluarga-keluarga kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, maka apa? Karena fondasinya kuat, dasarnya kuat, pastilah kita akan mampu bersama-sama menyelesaikan persoalan itu. Maka seperti ada yang sering mengatakan juga, jangan meminta kepada Tuhan bebannya diringankan, tetapi mintalah kepada Tuhan bahu yang kuat. Artinya apa ya? Supaya kita mampu, kita menjadi kuat, menjadi kokoh. Jadi semata-mata bukan soal persoalannya itu selesai, bukan soal masalahnya kelar, tetapi bagaimana kita dimampukan, justru kita menjadi semakin kokoh, menjadi semakin tangguh, iman kita semakin kuat, akhirnya takut kepada Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan, itu menjadi dasar, menjadi kuat pula. Romo Philip, sekarang saran-saran praktis apa yang bisa Romo sampaikan pada kesempatan kali ini bagi keluarga-keluarga ini agar mereka bisa lebih ke arah yang tadi, menjadi pribadi-pribadi yang membentuk keluarga yang takut akan Tuhan? Iya. Maka kembali lagi, karena ini adalah hari raya yang begitu besar, hari raya kelahiran Santo Yohanes, kita kembali ke inspirasi awal tadi. Pertama, ketika ingin membangun keluarga, mari bersama-sama kita melandaskan keluarga kita, yakni semata-mata Tuhanlah dasarnya. Tuhanlah fondasi keluarga kita, yakni apa? Kita membangun keluarga atas dasar cinta kasih satu terhadap yang lain. Terus yang kedua, Yohanes sebelum dilahirkan tinggal di tengah keluarga yang religius, keluarga yang baik, keluarga yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka kita juga sama seperti keluarga Elizabeth dan Zakaria, mari kita sama-sama menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan di dalamnya. Kalau Tuhan hadir di dalamnya, biarkan Tuhan tinggal di dalam keluarga kita, maka biarkan pula Tuhan yang bekerja di dalam keluarga kita, biarkan Tuhan meresapi ke dalam setiap anggota keluarga kita, sehingga apa?
masing-masing dari pribadi dalam keluarga itu sungguh-sungguh adalah pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang sungguh percaya kepada Tuhan, pribadi yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Ya, Romo, tadi kita sudah bicara tentang membangun keluarga yang takut pada Tuhan. Lalu tadi poin kedua, kan Romo menyebutkannya. Selain itu ada yang bagus untuk diangkat, yaitu refleksi bagaimana menjadi pribadi yang setia di jalan Tuhan. Bisa tolong Romo jelaskan? Iya, istilahnya begini, kalau saya memberi pengandaian bahwa kalau kita bergaul dengan orang yang pekerjaannya menjual minyak tanah, tentu sedikit banyak kita juga akan bau minyak tanah juga. Kalau kita bergaul dengan orang-orang penjual ikan, penjual daging dan sebagainya, tentu sedikit banyak kita juga akan terkena bau ikan, bau amisnya. Atau kalau kita bergaul dengan orang-orang penjual parfum, tentu kita juga akan sedikit banyak kecipratan wanginya. Artinya apa? Kalau tadi pertama, kita membangun keluarga itu, seperti yang saya katakan di awal bahwa keluarga kita adalah keluarga yang takut akan Tuhan, maka pribadi yang akan dilahirkan dari dalam keluarga itu tentu juga diharapkan sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu akan melahirkan pribadi-pribadi juga yang senantiasa diarahkan, dibimbing, dituntun ya kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Seperti Yohanes tadi. Yohanes kan dilahirkan dari keluarga yang Zakaria, Elisabeth yang sungguh-sungguh pribadi yang memang membangun diri atas dasar cinta, kasih, takut akan Tuhan. Akhirnya lahirlah Yohanes yang nanti juga dalam proses akan dibimbing, dididik sebagai seorang yang takut akan Tuhan pula. Maka akhirnya apa? Kalau keluarga itu adalah, seringkali ada ungkapan keluarga adalah sekolah bagi anak-anak, sekolah utama, sekolah pokok ya. Pendidikan bagi utama itu di dalam keluarga, maka di situ kita akan mendidik anak-anak, mengarahkan anak-anak, membawa anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang setia di jalan Tuhan, seperti dalam Mazmur 1 katakan. Kalau boleh saya bacakan di sini ayat 1 di sana dikatakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa? Artinya bahwa kalau memang anak kita itu hidup tinggal di dalam keluarga yang demikian tadi saya katakan di awal, maka tidak ada menutup kemungkinan bahwa anak kita juga akan terarah kepada anak-anak, kepada pribadi-pribadi yang setia, yang tekun, berjalan di jalan Tuhan. Maka ya yakinlah dan percayalah kalau Tuhan sendiri tinggal di dalam keluarga kita, Tuhan sendiri yang menjadi dasar hidup dalam keluarga kita, maka anak-anak yang lahir dari dalam keluarga kita adalah anak-anak yang memiliki kepribadian yang setia di jalan Tuhan. Jadi memang awalnya itu harus membentuk keluarga itu ya, dulu ya, pertama Romo, bagaimana kita membangun keluarga itu sendiri. Ya, Romo Philip, di sesi ini kita harus jeda sejenak, nanti kita lanjutkan perbincangan kita ya Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita di sesi 1 ini. Kami masih akan segera kembali, jangan kemana-mana. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Kembali bersama Romo Filipus Adi Sulistyo dan saya Mia Shaneta, kita akan segera lanjutkan perbincangan kita. Namun sebelumnya bagi Anda yang ingin memberikan saran ataupun pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami melalui nomor telepon di 0822 1036 1555 atau melalui alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Ya, Romo Philip,
Tadi di sesi 1 dan kita sudah bicara 2 poin, yaitu bagaimana membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Dan itu sebetulnya menjadi dasar untuk membentuk pribadi-pribadi yang setia di jalan Tuhan. Nah, boleh tolong Romo lanjutkan. Iya, Ibu Siana. Mengawali sesi yang berikutnya ini atau inspirasi berikut ini, saya ada sedikit cerita. Cerita yang sudah sering saya ceritakan, tapi saya senang untuk memberi ya semacam inspirasi. Suatu hari ada seorang guru sekolah minggu bertanya kepada anak-anaknya, "Anak-anak, siapa yang mau masuk neraka?" katanya. Anak-anak kan takut, tidak berani. Lalu ibu guru mengganti pertanyaan, "Anak-anak, siapa yang mau masuk surga?" Lalu anak-anak sudah mulai angkat tangan, berani mereka mengangkat tangan. Tetapi ibu guru ini heran, karena ada satu anak yang tidak mau angkat tangan. Lalu dia bertanya, "Tong," anak ini namanya Tong Sisius, anggap saja namanya. "Kenapa waktu ibu bertanya, siapa yang mau masuk neraka, kamu tidak angkat tangan? Waktu ibu bertanya, siapa yang mau masuk surga, kamu juga tidak angkat tangan. Kenapa?" Lalu dia menjawab, "Maaf Bu Guru, saya ingat pesan Bapak sebelum meninggal. Dia berpesan, Tong, apapun yang terjadi, kamu harus masuk tentara." Ya, artinya apa? Saya hanya mau mengatakan bahwa menjadi seorang Katolik, menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi seorang Kristen adalah pilihan bebas kita. Pada waktu dibaptis kita berani mengatakan iya dan siap dengan segala konsekuensi dan risiko sebagai seorang pengikut Kristus. Maka ketika pertama tadi saya mengajak mari kita membangun keluarga yang takut akan Tuhan, supaya apa? Supaya dari keluarga itu, keluarga yang didasarkan pada Tuhan itu sendiri, lahir dari sana adalah pribadi-pribadi yang setia di jalan Tuhan. Maka pribadi-pribadi yang model ini, pribadi-pribadi semacam ini adalah pribadi-pribadi yang hendaknya berani. Berani untuk apa? Berani menjadi saksi Kristus. Karena apa? Karena ketika dibaptis atau kita membaptiskan anak kita berani mengatakan ya akan panggilan Tuhan itu. Kan Tuhan tidak memaksa kita, atau kita tidak dipaksa untuk menjadi Kristen, untuk menjadi Katolik, menjadi pengikut Kristus, bukan paksaan, tetapi jawaban atas panggilan Tuhan itu. Maka panggilan Tuhan itu membuahkan konsekuensi. Jadi tidak serta-merta menjadi pengikut Kristus terus kita enak-enak duduk manis, tidak. Tetapi apa? Kita punya tugas dan panggilan, yakni apa? Menjadi saksi Kristus, menjadi pewarta Kristus, yakni pewarta sukacita itu sendiri. Suatu hari ada seorang yang punya gudang yang begitu gelap. Pas dia masuk ke dalam gudang, dia melihat ada sebuah umbi yang mengeluarkan tunasnya. Lalu dia berpikir, bagaimana umbi ini dapat hidup dan tumbuh di ruangan yang begitu gelap ini tanpa ada sinar matahari. Lalu dia setelah mengamati beberapa waktu, ternyata di dekat umbi itu ada sebuah cermin. Cermin yang memantulkan sinar sedikit dari celah, lalu memantulkan sinar itu ke umbi itu. Akhirnya apa? Umbi itu mendapatkan cahaya dan dari situ lahirlah kehidupan. Apa yang mau saya katakan dengan kisah ini? Mari kita bersama-sama menjadi cermin. Cermin untuk apa? Untuk memancarkan, untuk memantulkan kasih Allah kepada sesama. Jadi bentuk pewartaan kita, bentuk kesaksian hidup kita, bukan dengan teriak-teriak bahwa saya Kristen, saya seorang Katolik, mari kita ikuti saya. Atau kita berteriak-teriak di tikungan jalan. Bukan semacam itu.
Tetapi kesaksian kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Katolik, yakni dalam tindakan hidup kita. Bagaimana kita hidup menjadi pewarta dan kasih, menjadi penyalur rahmat, pembawa berkat bagi sesama. Maksud Romo adalah tindakan nyata yang kita lakukan, begitu ya Romo begitu. ya? Jadi kesaksian kita bukan sekedar bukan dengan kata-kata, teriak-teriak bahwa saya seorang Katolik, saya seorang Kristen, bukan semacam itu. Kalau kita kembali melihat ke kisah para rasul, kenapa jumlah orang-orang yang menjadi percaya itu semakin banyak? Karena cara hidup jemaat perdana yang menginspirasi mereka, yang menarik mereka, sehingga akhirnya apa? Mereka berani bergabung. Jadi kesaksian itu ya itu tadi. Bagi kita saat ini adalah dengan tindakan, dengan perbuatan. Yakni apa? Menjadi penyalur rahmat seperti cermin tadi. Kita tidak perlu menjadi Tuhan. Atau apa-apa. Sekarang ini kan banyak orang yang merasa diri menjadi wakil Allah. Sehingga dia berhak untuk mengadili yang lain. Sehingga dia berhak untuk menyalahkan yang lain. Tidak. Kita tidak seperti itu. Tetapi kita cukup menjadi cermin. Cermin apa? Supaya cahaya kasih Allah itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh orang-orang yang membutuhkan. Itulah kesaksian hidup kita. Jadi lebih pada bagaimana cara hidup kita. Bagaimana kita menghidupi iman kita. Membuahkan hasil dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang terpenting. Tadi Romo ada sempat menyinggung ya, bagaimana ada sekelompok orang yang mungkin menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman gitu ya Romo ya, dalam arti menghakimi orang lain misalkan. Nah, bagaimana kita sebagai orang Katolik jika kita hidup di lingkungan masyarakat yang seperti itu Romo? Tindakan apa yang sebaiknya kita lakukan di tengah orang-orang yang mungkin sudah underestimate atau mungkin sudah membuat bahwa kamu itu tidak layak gitu misalkan ya. Nah, apa sih yang sebaiknya kita lakukan sebagai umat Katolik? Iya, saya sering mendengar ungkapan bahwa kalian orang Kristen itu harus berani melawan. Selama ini kita mungkin merasa didiskriminasi, merasa diperlakukan tidak adil. Lalu ada yang mengatakan kamu harus berani melawan. Kita ini sebagai satu bangsa. Itu bahkan orang-orang yang teman-teman yang mungkin beragama lain juga ya. Tetapi apakah kita juga akan melakukan itu? Maka kalau kita melakukan itu berarti kita apa? Ketika kita dihujat, kita membalas menghujat. Ketika kita disakiti, kita membalas menyakiti. Artinya apa? Kita mengingkari panggilan hidup kita sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang Katolik, sebagai seorang pengikut Kristus. Jadi kalau hal-hal semacam itu sudah lebih dulu dialami oleh Yesus sendiri yang kita ikuti. Kenapa kita harus menghindarinya? Dan Yesus sendiri tidak membalas toh semuanya itu dengan caci maki, dengan tindakan-tindakan yang kasar, tetapi Yesus membalas semuanya itu dengan cinta. Nah, kita mungkin tidak membalas dengan mencaci maki dan sebagainya. Tapi hal-hal apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Hal-hal konkret apa yang sebaiknya kita kerjakan? Ya, hal yang sebaiknya kita lakukan adalah seperti inspirasi tadi, kita memancarkan kasih Allah. Banyak hal-hal yang kita bisa lakukan. Sebagai contoh, saya memberi kisah sederhana. Ada seorang anak kecil diminta tolong sama ibunya. Nar, tolong belikan mama garam. Anggap saja namanya anak itu Narsisia. Karena mamanya lagi masak, garamnya habis. Lalu dia bilang, oke mas, siap katanya. Lalu dia pergi membeli garam. Pas mamanya mulai potong sayur, kok anak ini tidak datang-datang. Mamanya mulai cuci sayur, belum datang juga. Mamanya mulai tumis sayur, belum datang juga anak ini. Lalu pas sayurnya sudah matang, dia angkat, tapi belum digaremin. Tiba-tiba Narsisia pulang. Lalu mamanya marah tuh. Hei Nar, Narsis, kemana kamu tadi? Lama sekali, mama tunggu garamnya tidak datang-datang. Ini lihat sayurnya sudah matang belum digaremi. Lalu dijawab, oh ya mama maaf,
tadi di jalan aku ketemu teman mama, dia lagi menangis. Hai, menangis kenapa? Itu mama mainannya rusak katanya. Terus aku bantu dia deh. Hah, memang kau bisa bantu apa? Kau antar dia pulang? Tidak mama. Kau perbaiki mainannya? Tidak juga mama. Terus kau bantu apa? Aku bantu menangis mama. Ya, artinya apa? Bahwa mungkin kita sebagai seorang Kristen, seorang Katolik, pengikut Kristus, tidak memiliki harta duniawi yang berlebih yang dapat kita bagikan kepada sesama ya. Mungkin juga kita tidak memiliki harta duniawi yang dapat membahagiakan orang lain atau dapat kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi ingat, kita masih memiliki diri, kita masih memiliki hidup. Itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan akhirnya apa? Berkat itu harus kita bagikan juga kepada sesama. Artinya apa? Kalau panggilan kita menjadi seorang saksi Kristus, pewarta Kristus, pewarta sukacita, pewarta kebenaran, maka perkataan kita, perbuatan kita hendaknya mencerminkan itu semua. Kalau kita menjadi pewarta Kristus, menjadi saksi Kristus, dan membiarkan Kristus tinggal di dalam diri kita, maka apa yang terjadi? Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, kata-kata yang enak didengar. Apakah Romo bermaksud mengatakan bahwa sekalipun kita tadi tanda petik dihakimi, lalu mungkin ditegur, didiskriminasi dan sebagainya, sebaiknya kita tetap bersikap manis, mengeluarkan kata-kata yang santun, seperti itu? Ya, itulah panggilan hidup kita. Kalau kita bertindak sebaliknya, berarti kita mengingkari dong panggilan hidup kita. Tugas kita apa? Mewartakan kabar sukacita, mewartakan kabar kegembiraan, mewartakan kabar Injili. Yang diwartakan dalam Injil itu adalah kabar sukacita, kabar yang memberi pengharapan, yang menyembuhkan, yang menguatkan. Kalau kita tidak melakukan itu saja, walaupun dalam keadaan tenang-tenang ya, dalam keadaan merdeka, bebas, tanpa ada tekanan dari pihak manapun, kita harus tetap mewartakan itu. Dalam situasi semacam ini pun kita juga harus tetap mewartakan itu, karena memang itu adalah panggilan hidup kita. Inti dari hidup menjadi seorang Kristen, menjadi seorang Katolik, yaitu tadi mewartakan kabar Injili, kabar sukacita. Artinya apa? Kalau ada orang yang menangis, kita datang. Orang itu menjadi bahagia. Kalau ada yang sakit dan lemah, kita datang. Orang itu menjadi terkuatkan dan berpengharapan. Kalau ada yang putus asa, kita datang kepadanya. Orang itu menjadi berpengharapan. Itu hal sederhana sekiranya yang dapat kita lakukan, dapat kita buat sebagai seorang Kristiani. Orang yang tadinya kecewa, kita datang. Mereka menjadi terhiburkan. Mereka menjadi berpengharapan. Itulah yang sejatinya menjadi panggilan hidup kita. Dan ini sama sekali tidak terkait dengan kita memiliki harta berapa banyak atau tidak peduli harta kita, sama sekali tidak terkait itu. Jadi kalau memang kita punya harta, ya memang itu kita bisa menggunakan itu menjadi sarana penyalur rahmat, pembawa berkat bagi mereka yang membutuhkan ya. Tetapi kalau kita memang tidak memiliki hal-hal harta semacam itu, kita memiliki diri kita, memiliki hidup yang sudah diberikan, itu adalah harta juga yang bisa kita bagikan. Jangan sampai orang yang putus asa tinggal dengan kita tetap putus asa. Justru orang yang putus asa kita datangi, mereka menjadi berpengharapan itu tadi. Saya jadi teringat pada ungkapan yang dikatakan oleh Bapak Paus Fransiskus yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang kaya, demikian kayanya sehingga ia tidak membutuhkan orang lain. Sebaliknya tidak ada orang miskin yang begitu miskinnya sampai tidak bisa berbagi pada orang lain. Berarti ungkapan ini sungguh mengena ya Romo? Ya, itu yang hendak mungkin disampaikan oleh Bapak Suci sendiri, bahwa ya kita itu kan hidup satu dengan yang lain tuh saling membutuhkan, saling berbagi. Ya itulah panggilan hidup kita, berbagi. Hidup kita itu sendiri sudah lagu yang sekarang ini populer kan. Hidup adalah kesempatan. Hidup harus menjadi berkat.
Kalau kita punya harta melimpah, punya istilahnya memiliki dunia ini, tetapi kalau itu tidak menjadi berkat, buat apa begitu? Artinya bahwa kehidupan kita sendiri itu sendiri sudah berkat. Maka berkat itu bukan untuk kita sendiri, kita juga harus berbagi kepada sesama. Nah, Romo tadi sudah menyebutkan bahwa sebaiknya kita mencoba menjadi pribadi-pribadi yang setia di jalan Tuhan dan siap juga menjadi pewarta gitu ya Romo ya. Nah, kalau faktanya misalkan kita tinggal di lingkungan yang tanda petik intimidatif ya Romo ya. Nah, bagaimana agar kita masih tetap berani menjadi saksi kabar sukacita itu Romo? Iya, dalam lingkungan semacam itu tentu kita tidak sendiri toh. Tentu ada saudara-saudara lain yang setia membantu dan menolong kita, mendukung kita. Kita adalah gereja. Gereja artinya tubuh Kristus, sedangkan Kristus sendiri adalah kepalanya. Tentu kalau kita mengalami situasi semacam itu, ada saudara-saudara kita yang lain yang seiman, yang akan setia mendampingi atau setia meneguhkan, sehingga kita tidak akan menjadi pribadi yang sendiri, berjalan sendiri. Kalau kita jalan sendiri-sendiri, pasti akan mudah goyah, mudah runtuh. Tetapi kalau kita dalam kebersamaan sebagai tubuh, di mana ada yang merasa tersakiti, semua akan merasa sakit. Dan disitulah kita selalu mendoakan doa tahun persatuan ini, supaya apa? Kita sebagai umat Kristiani bersatu, mewujudkan negara kita yang bineka itu menjadi sebuah negara yang damai, negara yang tentram, negara yang tenang untuk semua orang, bukan hanya untuk mayoritas, untuk minoritas juga, tapi untuk semua orang yang ada di dalamnya. Nah, Romo, dalam lingkup yang lebih kecil nih, di tiap gereja lah kira-kira, apa yang Romo perhatikan, apa yang sudah dilaksanakan secara konkret, himbauan-himbauan terkait dengan bineka ini? Kita tahu kita punya sekarang kita bineka, kita Indonesia. Nah, hal-hal konkret apa yang bisa Romo sampaikan di sini bisa dilakukan oleh keluarga-keluarga muda? Ya, saya sendiri mengajak, mari kita bersama-sama ya. Dalam lingkup paroki itu banyak sekali gerakan-gerakan yang dilakukan untuk, yaitu tadi, mengimplementasikan kita bineka, kita Indonesia itu. Banyak paroki yang mengadakan coffee morning dengan mengundang orang-orang di sekitar. Ada yang mengundang atau berbagi kasih dengan momen-momen tertentu, berbagi rahmat kepada sesama yang membutuhkan, tidak memandang agamanya, tidak memandang sukunya atau apanya. Nah, dari situ kita sebetulnya bisa melibatkan keluarga-keluarga kita. Karena itu paroki kan di dalamnya ada keluarga-keluarga. Nah, kita dengan melibatkan anak-anak, melibatkan suami istri, untuk terlibat aktif bergaul dengan tetangga kanan kiri, dengan keluarga-keluarga yang beragama lain. Nah, di situ kita sudah berperan sebetulnya, hal sederhana yang kita mau ungkapkan sebagai bentuk ungkapan kita bineka, kita Indonesia. Kita menghargai semua orang, tidak memandang suku, agama, ras atau budaya. Artinya apa? Bahwa keluarga-keluarga itu karena kita keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati, keluarga yang menjadi saksi-saksi itu, maka mari kita melibatkan anak-anak kita. Seringkali kan dalam kegiatan menggereja itu ada yang hanya anak-anaknya saja yang terlibat di putra-putri altar atau misdinar, tetapi orang tuanya tidak ikut. Ada yang hanya orang tuanya yang aktif di kelompok ini, kelompok itu, tetapi anaknya tidak terlibat. Maka dalam kebersamaan itu baik anak-anak maupun orang tua, mari kita terlibat, kita dukung kegiatan yang ada di paroki-paroki itu. Kegiatan apapun yang tujuannya baik, tujuannya demi menciptakan situasi yang kondusif, situasi yang nyaman, situasi yang harmonis, entah dalam ruang lingkup gereja sendiri sebagai paroki atau dengan masyarakat sekitarnya. Karena memang situasinya itu ya, dalam gereja sendiri ya kita tidak menutup diri ya bahwa sering ada perbedaan pendapat, akhirnya
menimbulkan perpecahan. Nah, maka dari itu ya jangan sampai perpecahan ini juga terjadi di luar gereja. Kita bangun bersama-sama. Ini melibatkan elemen-elemen dalam gereja itu, keluarga-keluarga itu tentunya. Romo, saya ingin menarik ke skop yang lebih besar, yaitu dalam kehidupan bernegara. Selama ini ada kesan masih di banyak orang bahwa seolah-olah orang Katolik itu agak takut untuk berpolitik, lebih menjadi pendengar gitu, lebih bergerak secara pasif. Padahal kenyataannya berpolitik itu menjadi satu bagian penting juga sebagai warga negara. Nah, apa yang Romo lihat dan apa yang bisa Romo sarankan? Ya, saya sendiri mendukung setiap warga gereja kalau ada yang mau terjun di bidang politik. Itu saya sendiri sangat mendukung sebetulnya, terutama untuk orang-orang muda, orang-orang yang masih semangat dan giat untuk menyuarakan nilai-nilai luhur itu. Artinya apa? Justru dalam kesempatan-kesempatan atau dalam keadaan-keadaan semacam ini, kita bisa sebetulnya menjadi saksi, menjadi pewarta. Orang-orang Katolik harusnya berani terjun ke dunia politik, dan di sana mereka harus berani juga menjadi saksi dan pewarta. Justru ini kesempatan, menurut saya kesempatan yang baik ya, untuk menunjukkan bahwa orang Katolik itu ternyata semacam ini. Banyak tokoh-tokoh Katolik, tokoh-tokoh Kristiani yang sebetulnya menginspirasi ya, dan mereka terjun juga di dunia politik. Kenapa kita harus takut begitu? Justru ini kesempatan bagi kita sebagai orang Katolik untuk menunjukkan, menjadi saksi, menjadi pewarta, bahwa kita bisa memperbaiki semuanya ini. Jadi hendaknya orang Katolik itu tidak hanya sibuk tadi berbagi pewarta di skop yang kecil ya Romo ya. Ternyata di skop yang lebih besar dalam kehidupan bernegara itu juga menjadi satu yang penting ya Romo ya. Ya, itu sangat penting sekali. Nah Romo, kalau tadi Romo sudah menyinggung tentang berani menjadi saksi. Lalu juga ada yang tadi saya lihat Romo mengatakan juga bahwa bagaimana sih sebaiknya kita mulai dari membentuk keluarga yang takut pada Tuhan, itu tahap-tahapnya. Sekarang Romo, kalau kebetulan seseorang sudah berasal dari keluarga yang mungkin kurang nyaman atau kurang mewakili tadi yang dibilang keluarga yang takut pada Tuhan. Apa yang Romo sarankan bagi anak-anak yang mungkin tidak seharmonis itu keluarganya? Tidak berarti kita terima nasib, tahu Romo. Nah, kira-kira saran Romo apa? Ya, memang tidak dipungkiri bahwa banyak keluarga Kristiani yang memang tidak hidup dalam situasi harmonis, rukun satu terhadap yang lain. Dan akhirnya korbannya siapa? Anak-anak. Maka sekali lagi saya hanya mengingatkan bahwa gereja juga adalah keluarga. Maka kepedulian dari kita sebagai sesama anggota gereja itu juga diperlukan. Jadi kalau kita melihat bahwa ada di lingkungan kita sebuah keluarga yang mungkin berantakan, kita juga bisa terlibat di sana sebetulnya. Bagaimana kita juga punya peran, punya andil menjaga anak-anak atau generasi-generasi yang lahir dari dalamnya. Kita tidak bisa melepaskan begitu saja karena ini tanggung jawab bersama ya. Sebagai sebuah keluarga, kita tidak bisa merasa bahwa itu urusan mereka. Bahwa kita sebagai seorang Kristiani itu kita keluarga. Keluarga di dalam Tuhan. Keluarga di dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Kita pribadi-pribadi yang ada di dalam keluarga gereja ini adalah saudara satu terhadap yang lain. Akhirnya apa? Punya tanggung jawab moral sama. Bahwa kalau ada tetangga kita yang bermasalah, ya kita bisa ikut berperan serta di sana untuk membantu menyelesaikan itu tadi toh. Akhirnya apa? Itu seperti yang saya katakan tadi. Kalau ada yang putus asa, akhirnya keluarganya menghadapi permasalahan, kita datang. Supaya apa? Supaya keluarga itu punya pengharapan.
Ya kalau sudah terjadi istilahnya banyak keluarga yang ada, mungkin tidak banyak juga ya, tetapi tidak tutup bahwa ada juga bahwa keluarga-keluarga Katolik yang berantakan. Ya, maka itu tadi peran satu terhadap yang lain, pertolongan satu terhadap yang lain itu sangat diperlukan. Jadi sebetulnya itu tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Kita sebagai sebuah keluarga gereja, satu tubuh. Maka kalau ada keluarga yang retak, keluarga yang bermasalah, mesti kita juga harus ikut merasakan bahwa itu masalah kita juga. Ya, Romo Philip, waktu kita tidak banyak lagi, ada hal-hal lain yang ingin Romo sampaikan? Ya, saya hanya ingin mengajak para sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, mari kita kembali pada inti panggilan hidup kita, yakni menjadi pewarta sukacita, menjadi pewarta Injil, pewarta kabar gembira. Saya terinspirasi oleh doa Santo Fransiskus Assisi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Ya, doa yang indah sekali ya Romo. Romo Filipus, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih atas kebersamaan kita. Nanti saya akan minta tolong pada Romo untuk menutup dengan doa dan berkat ya Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik, demikian perbincangan kita. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita minta pada Romo Philip untuk menutup dengan doa dan berkat melalui Romo. Silakan Romo. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih dan kemurahan, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu kepada kami. Kami mohon sudilah Engkau tinggal di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang takut akan Tuhan, dan biarlah kami semua yang tinggal di dalamnya menjadi pribadi-pribadi yang setia di jalan Tuhan, hingga pada akhirnya kami menjadi saksi-saksi-Mu yang setia. Biarlah kami Tuhan menjadi sarana penyalur rahmat dan berkat bagi sesama. Semuanya ini Bapa, kami mohon sebab Engkaulah Tuhan yang memberikan kepada kami apa yang kami perlukan, memberikan kepada kami apa yang kami butuhkan. Biarlah Tuhan Engkau berkarya di dalam hidup kami, dan biarlah hidup kami menjadi sarana untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semuanya ini kami serahkan kepadamu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Philip. Terima kasih Bu Siana. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, menjadi pengikut Kristus adalah pilihan bebas kita. Maka saat kita sudah memilih untuk menjadi pengikutnya, hendaknya kita berani menjadi saksi Kristus dan menjadi pewarta kabar sukacita. Demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Filipus Adi Sulistyo OFM dan saya Mia Shaneta pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Salam damai. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.